nilai-nilai budaya di dalam bahasa itu tercermin di dalam bagaimana seseorang menggunakan kata-kata. Di bahasa itu menunjukkan jati diri seseorang, bagaimana orang itu melihat orang lain. Dan saya lanjutkan, berperilakulah yang baik. Pilihan kata yang bagus itu akan mencerminkan perilaku kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu tercermin dari apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Senisma, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 1 Magetan bersama saya, Raya Madani sebagai pembawa acara. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus melakukan tanya-jawab seputar internalisasi Pancasila. Dengan narasumber kita ada Bapak Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Perlu diralat, saya itu juga dulu murid SMP. Alumni SMP 1. Kebetulan sekali. Ya, setahun saya di SMP Negeri kelas 1B insya Allah dulu. Lalu pindah ke Pelausan. Iya. Jadi beliau orang Magetan, alumni SMP 1. Sekolah di sini dulu Mbak. Iya. Selamat sore pemirsa semuanya. Selanjutnya ada Bapak Dr. Martadi MSN sebagai Direktur Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Mohon izin untuk pertanyaan pertama akan kami sampaikan kepada Bapak Bambang Yulianto. Pertanyaan pertama, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Adakah bahasa yang luhur santun sebagai ciri khas orang Indonesia yang perlu dipertahankan karena memang selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Seperti apa contohnya? Silahkan Bapak. Iya, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu disebut sebagai bahasa nasional. Nilai-nilai budaya di dalam bahasa itu tercermin di dalam bagaimana seseorang menggunakan kata-kata. Disitulah akan tampak kesantunan. Semisal kita mengucapkan sesuatu pada guru, ya guru, Pak, bagaimana pendapatmu tentang ini? Nah, katamu itu sebenarnya boleh-boleh saja dalam makna yang bebas gitu. Tapi kan kita tidak boleh. Ada pilihan kata, namanya diksi itu. Tentu kalau orang yang santun memilih kata yang tepat. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Juga jangan, bagaimana pendapat Anda? Anda itu menunjukkan kesetaraan. Nah, ini sering sekali para pembawa acara, saya lihat di TV gitu ya, berkata kepada Bapak Menteri atau bahkan pada Presiden menggunakan kata-kata Anda untuk menyapa Presiden. Ini saya kira kesantunan kuranglah untuk itu, karena itu perlu dijaga. Ya, ya, kesantunan di dalam berbahasa Indonesia itu terkait dengan pilihan kata, tapi dalam bahasa Jawa beda. Ya. Ada tata tingkat di sana. Ya, tata krama. Tata krama, ya. Siap Bapak, penjelasan yang sangat menarik. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Dr. Martadi MSN. Apakah dengan menggunakan bahasa yang santun itu bisa membawa dampak positif dalam kehidupan sosial? Lalu bagaimana keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila? Iya, tadi kan yang disampaikan oleh Prof. Bambang ya. Jadi bahasa itu menunjukkan jati diri seseorang, bagaimana orang itu melihat orang lain. Tentu ketika kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang pilihan diksinya tepat, akan mencerminkan bagaimana dia melihat orang lain.
ya, dan bagaimana menempatkan menghormati orang lain. Tentu kalau itu bisa kita lakukan, maka orang yang disapa pun juga akan berterima dan kemudian merasa dihargai. Itulah pentingnya mengapa tadi Prof. Bambang menekankan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa itu harus memilih diksi yang tepat dengan siapa kita berbicara sehingga rasa hormat itu bisa tumbuh. Nah, kalau rasa hormat tumbuh, maka hubungan sosial akan semakin bagus, orang yang disapa juga bagus, lalu hubungannya menjadi bagus, kemudian citra diri orang yang menyampaikan bahasa tadi juga di mata orang yang diajak berbicara juga bagus. Inilah sesungguhnya wujud dari implementasi nilai-nilai Pancasila secara konkret dan sederhana. Kalau ini kita lakukan, maka saya yakin kita sesungguhnya sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan secara real. Tidak usah yang terlalu besar, tetapi dalam hal-hal konkret, real, bagaimana kita menempatkan diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Siap, Bapak. Ya. Bahasa adalah jati diri. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Profesor Dr. Bambang Yulianto, EPD. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbahasa di negara Indonesia yang sangat beragam bahasa ini? Ya, Indonesia agak berbeda dengan negara-negara kesatuan yang kita lihat di beberapa negara lain. Sebut saja Amerika itu adalah negara kesatuan juga, tapi di sana ada federasi-federasi. Nah, menariknya di Indonesia itu ada banyak bahasa daerah. Sedangkan di negara-negara yang saya sebutkan, salah satu Amerika, tidak banyak. Nah, bahasa daerah itu dilindungi di Indonesia, termasuk bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa daerah tetap mendapatkan tempat. Badan Bahasa memberikan kesempatan pada bahasa-bahasa daerah untuk dikembangkan dan dilestarikan melalui pengembangan sastra, tradisi-tradisi maupun sekarang ini masih dijaga untuk digunakan di seluruh tanah wilayah Indonesia dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia yang mulok. Itu artinya Indonesia yang terdiri atas berbagai suku masih dijamin kehidupan sukunya itu di tanah air Indonesia, direkatkan dengan satu bahasa nasional, nation, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, inilah wujud nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan di tanah air tercinta ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Bambang Yulianto. Pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada Bapak Dr. Martadi, MSN. Menurut sensus BPS tahun 2010 di negara Indonesia, terdapat 1.340 suku. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat di negara Indonesia yang sangat beragam suku ini, Bapak? Iya, jadi ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi keberagaman suku di Indonesia itu harus dipandang sebagai sebuah anugerah. Karena jati diri bangsa kita, Indonesia kita itu adalah kebinekaan. Jadi perbedaan itu tidak boleh dipandang sebagai sebuah pemecah, tetapi perbedaan itu justru mempersatukan. Ketika keberagaman tadi hilang, maka menjadi tidak adalah Indonesia. Karena Indonesia ada karena keberagaman dari berbagai suku itu. Maka menurut saya sangat tepat kalau kemudian kita butuh untuk mempersatukannya. Caranya apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu bukan untuk mematikan suku-suku yang lain, tetapi bahasa Indonesia adalah memudahkan komunikasi antar suku. Disitulah kemudian akan terjadi hubungan yang lebih erat antar suku itu dengan tetap menjaga, melestarikan puncak-puncak budaya, puncak-puncak kearifan di masing-masing suku itu.
Selama itu kita jaga, maka kebinekaan tetap ada, persatuan kita tetap ada. Kalau itu terjamin, maka sesungguhnya persatuan, kebinekaan, itulah cita-cita luhur dari Pancasila kita. Terima kasih atas penjelasannya Bapak, sangat menarik. Selanjutnya, pertanyaan kami tujukan kepada Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Saat ini kita telah masuk ke dunia global atau globalisasi. Bagaimana cara untuk tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang penggunaan bahasa, Bapak? Baik, Mbak. Mungkin kita perlu menengok historis ya, bahasa Indonesia itu dulu asalnya dari mana, karena ini akan menjadi benang yang dapat kita tarik ya. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya, jika dilihat dari jumlah penuturnya saat itu bahasa Jawa jauh lebih besar penuturnya dibandingkan dengan bahasa Melayu. Jadi di Indonesia pada waktu itu dua bahasa, ada lagi lah bahasa Sunda termasuk dominan ya pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka, bahkan tahun sebelum 28 itu ya. Itu ada bahasa Melayu, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ini yang besar. Nah, tetapi anak-anak muda kita, pemuda kita menyepakati bahwa bahasa Melayu itu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ini tidak gampang, karena inilah yang luar biasa. Kerelaan suku Jawa mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan di Filipina, itu ada yang namanya bahasa Tagalog. Ada dua besar, bahasa besar, ada bahasa Bisaya, Tagalog. Nah, suku yang menguasai bahasa Tagalog itu tidak mau menjadikan bahasa Bisaya sebagai bahasa nasionalnya. Sebaliknya, kok enak kami harus belajar bahasa Bisaya, sedangkan kami juga besar. Orang Bisaya juga begitu, enak saja orang Tagalog itu tidak mau belajar bahasa kami. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, hanya secara definitif, di sana bahasa nasionalnya itu Tagalog, tetapi bahasa resmi kenegaraan di Filipina itu adalah bahasa Inggris. Di India ada bahasa Urdu. Ini kuat sekali. Tapi juga begitu. Tetap bahasa Inggris menjadi bahasa. Nah, Indonesia ini luar biasa. Saya bukan karena saya orang Jawa katanya itu ya, tetapi inilah keikhlasan suku Jawa mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, nasional bahasa ini, kemudian menjadi bahasa persatuan, ini adalah luar biasa. Dan ini sebenarnya wujud nilai-nilai Pancasila ya, yang mau menerima pendapat orang lain, mau menghargai orang lain, yang dipandang dia lebih perspektif ke depan akan lebih bagus dibandingkan ini. Ini sudah dipikirkan oleh para pemuda zaman dulu tahun 2000 tahun 1928. Inilah saya kira kita bisa menarik. Nah, dalam globalisasi kita tidak usah ragu-ragu. Selama bahasa Indonesia masih ada, kita masih akan melihat persatuan itu. Globalisasi adalah tindakan-tindakan, masukan-masukan pola pikir. Tetapi bahasa adalah sarana untuk menyatukan, mengekspresikan pendapat. Nah, menyatukan perasaan orang-orang sebangsa ini dieratkan oleh bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Indonesia, bendera merah putih, itu akan menjadi pertanda termasuk lagu kebangsaan. Ini yang bisa kita banggakan saat ini adalah itu, supaya kita tetap bisa bersatu di dalam era globalisasi. Siap Bapak, sangat menarik sekali. Selanjutnya pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Dr. Martadi MSN. Saat ini kita telah masuk ke dunia globalisasi. Bagaimana cara untuk tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang sosial kemasyarakatan? Ya, jadi begini, Dik. Kita masuk ke dunia global itu adalah keniscayaan. Jadi tidak mungkin tidak ya. Tetapi kita harus tidak boleh lupa
bahwa ketika masuk ke dunia global kita harus tetap mempertahankan kebinekaan kita sebagai jati diri. Ya, boleh belajar bahasa Inggris, tetapi wajib bahasa Indonesia harus dimiliki. Boleh belajar berapapun bahasa, tapi identitas keindonesiaan harus tetap dimiliki. Kesadaran untuk membina budaya kita, kesadaran untuk tetap mempelajari dan melestarikan budaya kita itu menjadi penting. Karena apa? Kalau adik-adik sekalian kemudian bergaul secara global, lalu dia tidak mau mempelajari budaya kita, tidak mau mempelajari bahasa kita, dia lebih paham bahasa Korea, budaya Korea, tetapi dia tidak disebut orang Korea. Kalau toh dia berada di Korea tidak disebut berkeluarga Korea. Tetapi ketika ditanya kamu orang Indonesia, iya, ditanya budaya Indonesia dia nggak tahu. Maka dia menjadi generasi yang floating, tidak jelas. Nah, untuk itu menjadi penting bagi adik-adik kita, bagi kita semua, bahwa belajar bahasa Indonesia adalah merupakan identitas dan jati diri bangsa kita. Belajar tentang kebinekaan dan budaya kita adalah kewajiban kita sebagai warga yang bangga tentang Indonesia. Silahkan belajar budaya yang lain, tapi jangan lupa kita tidak boleh meninggalkan budaya kita. Sehingga tatkala kita berinteraksi dengan banyak negara, kita tetap bangga menjadi Indonesia. Ya, saya kira itu yang harus kita tekankan. Siap, Bapak. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Karena waktu sudah hampir usai, mohon berkenan kepada Bapak Bambang Yulianto dan Bapak Martadi untuk memberikan closing statement, dimulai dari Bapak Martadi. Silakan, Bapak. Ya, jadi bersyukur kita semua adik-adik sekalian dilahirkan di Indonesia. Ini sebuah anugerah. Untuk itu tidak ada cara lain. Karena ini sebuah anugerah, kita harus bangga dengan cara mempelajari, merawat kebinekaan kita hari ini. Saya yakin kalau adik-adik sekalian bisa menjadi duta-duta kebinekaan Indonesia, maka ke depan Indonesia akan semakin jaya. Selanjutnya untuk Bapak Bambang Yulianto, kami persilahkan. Saya menggarisbawahi itu dan saya lanjutkan, berperilakulah yang baik. Pilihan kata yang bagus itu akan mencerminkan perilaku kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu tercermin dari apa yang kita ucapkan. Terima kasih, semoga semuanya bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, terima kasih banyak atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Sekian dari saya, Raya Madani sebagai pembawa acara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya, sukses. Sehat, selalu sukses. SMP Negeri 1 Magetan.